Masih di channel Farid Putra Motor Lur. Ini kita kedatangan Mitsubishi Kuda dari kota Selopuro Blitar. Ini overhaul dan orangnya minta untuk dimaksimalkan dengan budget yang minim. Kalau budget minim itu kita nggak bisa janjikan, karena kalau emang ada yang komponen rusak atau komponen yang minta diganti, kita nggak berani ngakal. Kita wajib ganti, tapi dengan catatan kita harus musyawarah dengan pemiliknya. Jadi nggak asal langsung ganti-ganti, dan nanti untuk bekas spare partnya pun kita bawakan, kita konsultasi sama pemiliknya, kita musyawarah mau diganti yang mana gitu. Jadi nggak budget minim, kita mencari kualitas, bukan untuk harga miring Lur. Jadi kualitas kita utamakan, juga kebersihan spare part dan semuanya nanti kita akan cat yang perlu dicat untuk di bagian mesin. Dan untuk kuda ini udah kita bersihkan kemarin untuk bagian-bagian yang mau kita cat tapi belum maksimal. Ini masih banyak kerak-kerak. Ini kemarin udah kita pressure jet washer dan agak sedikit rontok, cuma masih belum kita ulangin lagi. Kita ulangin 2-3 kali sehingga siap untuk finish dicat. Dan untuk mesinnya ini kita udah turunkan. Nah, ini mesinnya udah kita turunkan, banyak kotor dan rembes, nggak kayak mesin, banyak lumpurnya seperti ini. Nah, ini kayaknya udah diganti plugnya. Ini plugnya yang sebelahnya kropos, jadi nanti kita akan ganti, tapi nggak pakai yang koin gini. Kita ganti plugnya bikinan plat di bengkel bubut sekalian kolter. Soalnya untuk ketahanannya lebih beda Lur. Untuk presisinya juga. Dan ini, nah ini plugnya bocor sampai keluar kerak. Jadi ini kebocoran bisa mengakibatkan panas lama-lama. Kalau dibiarkan dia macet. Jadi ini nanti kita akan perbaiki Lur. Kita perbaiki, kita bikin plug dari plat biar lebih maksimal. Kita eksekusi, kita bongkar dulu. Oke Lur, ini mesin kudanya udah kita persiapkan dan udah datang dari bengkel kolter. Ini udah kita bersihkan, kita cat yang hitam, kembali hitam, dan semuanya udah kita bersihkan dan siap dirakit. Yang mana kemarin itu pistonnya bunyinya tipis, bunyi tek 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 gitu kalau awal pagi. Ternyata kemarin di sini ini ada retakan seperti ini. Ini nggak lepas kemarin ya Lur, soalnya kan nggak bisa keluar. Tapi diketahui udah retak. Ini lepasnya waktu ketika kita bersih-bersih dia copot. Jadi ini yang menimbulkan suara tek-tek gitu di mesin 4D56. Dan mesin 4D56 itu rawan untuk kocak rumah ring pistonnya ini. Setiap overhaul pasti kalah ini rumah ring pistonnya, nggak tahu kenapa, padahal kompresinya nggak begitu besar, berkisar 21:1 rasio kompresinya. Dan untuk mesinnya ini di oversize 0,50. Nah, ini udah rata, udah ada guratan-guratan dari proses polishing tersebut. Nah, ini tinggal kita rakit dan udah kita bersihkan untuk area semuanya. Jet oli sudah terpasang, pastikan semua bersih agar oli awet bening. Kalau hitam itu berarti kadang dari kendala pembakaran dan nozzle kurang bagus. Dan untuk spare part yang kita ganti di sini, ini ring piston kita pakai ori, metal jalan Taiho undersize 0,25. Ini udah kita ringmer, kita polishing bagus, udah rata. Kalau pen nggak kita ganti masih bagus ya Lur. Jadi itu aja, dan paknya pakai ITE. Untuk pistonnya pakai ori, orinya itu ori dari Vim.
Nah ini VIM motor made in Indonesia. Terus untuk lainnya itu timing bell besar, timing bell kecilnya belum ready di toko, jadi masih nunggu, nggak apa-apa karena masih proses untuk perakitan lainnya. Dan ini tensioner besar dan kecil. Untuk cylinder head nggak ada kendala, bos pom nggak kita setting. Ini balance dan pompa oli udah kita bersihkan. Nah ini tinggal pemasangan untuk pompa oli, dan pompa olinya masih bagus. Jadi seperti biasa kita pasang untuk setang pistonnya di askruk, kita cek gimana hasilnya ya lor. Dan untuk stang pistonnya, untuk askruknya ini tergolong istimewa. Karena apa? Masih bersih, dan mobil ini baru pertama kali turun dari Ryan, dari pabrik. Masih bersih dan terawat. Untuk olinya ini udah kita bersihkan, tinggal kita tes ya lor. Oke, kita lanjut dulu lor untuk prosesnya. Oke lor, ini udah kita fitting untuk setang piston di askruknya. Udah kita pasang lor untuk askruk dan spare part lainnya yang luar-luarnya. Kemarin nggak sempat saya videokan karena setelah pasang itu banyak kerjaan dan banyak spare part yang harus kita cari, bukan untuk mesin ini aja tapi untuk lainnya juga. Jadi setelah kita kencangin, kita tinggal dilanjutkan oleh anak-anak untuk perlengkapan semuanya. Dan ini tinggal pasang untuk pistonnya ini sudah terpasang, tinggal kita masukkan dan nanti kita kencangin sebesar 5-6 kilo. Kita lanjut dulu. Ini aman, nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Ada yang nggak aman, ini udah kita bolak-balik tetapi masih macet, nggak bisa diputar. Jadi kita kembalikan lagi ke tukang kolternya, kita slap ulang biar kita setel ulang, jadi biar ringan seperti ini. Tapi yang kita bawa cuma askruk dan pistonnya. Kita lanjut dulu lor. Oke lor, udah kita kembalikan ke tukang kolter. Ini udah selesai. Ini yang nomor 1, nomor 2, dan ini nomor 3. Ini yang nomor 4. Jadi udah siap, udah sesuai standar, tinggal kita lanjut untuk pemasangan. Dan untuk ring piston, di sini kita temukan untuk ring pistonnya itu gapnya 35. Nah ini 35 agak longgar. Nah ini 35 agak longgar. Jadi udah sesuai standar dan kita pakai yang ori ya lur, ori Mitsubishi. Oke, kita pasang untuk ring pistonnya. Lur, kita bisi. Ini tinggal kita lanjutkan untuk proses pemasangan. Kita lanjut dulu. Oke, kita pasang pistonnya lur, baru kita kencangin nanti 5-6 kilo. Kita kencangin, kita masukkan untuk pistonnya di mesin 4D56, kemudian kita kencangin 5-6 kilo.
Udah selesai untuk silinder headnya ya lor. Ini udah kita pasang semuanya, yang kecil-kecil udah mau beres. Terus silinder head udah kita perbaiki. Kemarin nggak rata, cuma kita ratakan untuk setting klepnya, nggak ada penggantian, cuma sekir klep ganti seal klep. Terus head udah terpasang, tapi kita nggak pakai lem, kita pakai keringan aja karena posisinya masih bagus. Di sini kita mengganti untuk termostat. Ini kita beli merek Tama, made in Japan. Ini ada dua versi, ada yang 82 derajat, ada yang 72 derajat. Kalau yang ini versinya 82 derajat. Nah, ini posisi dari build quality untuk merek Tama. Kelihatan dari karet-karetnya, logonya finishing bagus. Cuma untuk platnya ini agak tipis kalau untuk Mitsubishi. Kalau Toyota tebel. Ada yang 72 derajat karena untuk ini termostatnya berada di in, jadi suhunya lebih dingin, jadi dibutuhkan termostat yang kecil 82 derajat atau 72. Kalau di Toyota kan ada di outnya, jadi termostatnya lebih tinggi, nggak masalah. Terus lagi kita kemarin belikan untuk baut cylinder head karena bautnya yang bawaan kemarin dol di atasnya. Ini kita beli, ini ori ya lur, karena bentuk dari warnanya udah berbeda. Kalau yang KW nggak gini warnanya, jadi kita ganti dua. Ini ori L08 L039 itu sama. Oke, ini kita pasang dulu, kita kencangin 10-12 kilo. Kita lanjut dulu. Sudah siap untuk kita cek sound di mesin Pade 56 kuda. Ini baru aja kita naikkan solarnya dan masih menutup untuk busi pemanasnya biar kompresinya kalau starter enteng nggak berat ya lor. Dan untuk presurnya udah terpasang. Ini kalau mesinnya naik kita ganti untuk rasio 11:43. Ini brand new, jadi biar lebih maksimal untuk top speed dan RPM lebih low. Jadi irit bahan bakar karena RPM-nya nggak terlalu tinggi dan udah dapat top speed. Ini mau kita hidupkan, kita rayain di bawah gimana hasilnya dan kondisinya, semoga nggak ada kendala biar cepat naik dan kerja cari pulian. Awas bos pomeng koyok winginane kok. Wis jak suwe-suwe cukup iku.
Kita coba hidupkan. Minta digas, jadi masih kurang tinggi gasnya. Yuk dipanasin nih. Wes. Masih ada asap putih, kita tunggu dulu lur. Panci 10 gede no gas. Oli udah naik lur. Terus tekanannya normal. Baru pertama kali hidup 5 bar. Kita lanjutkan dulu, kita panasin dulu untuk mesinnya. Bearingnya ada yang berbunyi kering, mungkin minta diservis juga. Ada suara bearing kering, jadi ini kita matikan dulu. Untuk mesinnya normal, terus tinggal kita setting-setting aja, kita cari kebocoran dan lain-lainnya. Pateni, kita matikan dulu lur. Ada suara yang nggak enak, di bearingnya kering, jadi kita perbaiki dulu. Untuk mesinnya semoga aman dan nggak ada rembes juga bocor. Oke lur, alhamdulillah udah selesai untuk kuda dieselnya. Ini udah kita overhaul dan sempat dicoba sama orangnya, dan mantap hasilnya, alhamdulillah sesuai yang diharapkan. Untuk suara halus, redam. Nah ini untuk oli cooler nggak ganti, lainnya nggak ganti. Budget minim. Untuk klepnya tetap nggak kita klep, deklep dan nozzle juga bospom ini tetap pakai yang kemarin, nggak kita kalibrasi, dan hasilnya alhamdulillah mantap. Ada yang beda dari mobil ini, yang beda itu pemiliknya. Ketika mobil ini dimasukkan ke sini, dia usahanya travel, jadi bawa Grand Max. Setelah hampir 1 bulan bawa Grand Max, merasakan mobil ini katanya kurang kenceng, apalagi mobilnya habis reyen. Jadi ketika gas 2500 ini agak berat karena prosesnya piston dan ring masih belum mapan, jadi pantas saja agak berat. Nah sama orangnya dibandingkan dengan mobil Grand Max, jadi kayak tarikannya kurang, steeringnya agak berat dikit, karena emang kuda diesel itu steeringnya lebih berat daripada Panther dan Kijang, jadi feel-nya itu agak berat. Ini mau diambil dan mau kita bersihkan karena membludak untuk oli powernya, jadi kita perbaiki, kemudian nanti sama orangnya mau dibawa pulang. Untuk temperatur ada di 87 derajat. Keterangan sang pemilik mentok ini di 87 dan 88 tadi setelah dicoba. Kalau biasanya itu 91-92 derajat, dan alhamdulillah normal. Jadi kita biarkan ini dulu. Nanti kalau udah dipakai 500 atau 1000 kilo ganti oli, baru kita setting maksimal. Oke, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor.
Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.